nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wil. Para satis, para hujjaj, bapak hadirin sekalian jamaah salat maghrib masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Sabtu ini di Masjid Miftahul Jannah dalam pengajian kita tafsir Al-Qurtubi. Mari kita buka tali kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dan hidayahnya sebagai inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala pada ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, dan guru kita yang akan meninggal dunia dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas ayat 233 dari surah Al-Baqarah tentang beberapa hukum yang terkait jika terjadi perceraian antara suami istri. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah membahas hal-hal yang sangat krusial, yang sangat vital, yang mana tidak mungkin diserahkan hukumnya kepada manusia. Karena jika diserahkan kepada manusia, tidak mungkin akan ada titik temu dan percayanya. Karena terkait hak, biasanya kalau hak rebutan, kalau kewajiban pada meninggalin. Ya, apalagi terkait dengan keluarga. Di sini dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengatur tentang keluarga itu banyak banget. Saya nggak catat ada berapa, yang pasti dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Falaq di akhir. Ya, itu mengatur tentang rumah tangga. Nah, ini menandakan bahwasanya kepedulian dan perhatian ajaran Islam terhadap rumah tangga sangat besar. Karena rumah tangga adalah bagian pertama dari sebuah masyarakat, bagian terpenting dari sebuah negara. Kalau rumahnya bagus, insya Allah negaranya bagus. Biasanya kalau dalam rumah bermasalah, di luar rumah juga bermasalah. Imbasnya gitu. Nah, masalah itu timbul ya jika terjadi gesekan. Terkadang nggak bisa dihindari ketika perceraian. Kalau memang tidak bisa dihindari. Kalau hukum tentang nikah nggak banyak, dikit. Ya, ini juga mengisyaratkan nikah itu dipermudah. Ya, nggak banyak aturan. Kalau aturan yang kita temukan di awal tentang nikah itu harus satu keyakinan satu agama. Ya kan? Terus nikah pakai mandi. Dua itu poin aja yang ditegaskan dalam pembahasan tentang nikah. Baru kemudian beberapa hal terkait hubungan suami istri. Ma'asyiruhunna bil ma'ruf, hubungan pergaulan dengan baik. Kemudian ada yang tidak boleh dilakukan, yaitu ketika haid dan seterusnya. Nah, kemudian jika terjadi perselisihan antara suami istri, kemudian terjadi perceraian, dan jika di antara mereka ada anak yang masih di bawah, yang masih perlu pengasuh,
Nah, gimana nih hukum tentang anak? Apalagi anaknya masih usia menyusui. Ya, apalagi masih usia menyusui. Ini gimana hukumnya? Ini akan kita bahas insya Allah pada ayat 233 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladihi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Fa in arada bisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annahu bima ta'maluna basir. Di sini saya memilih kitab tafsir Al-Qurtubi ya, karena sejauh yang saya dapati dia tafsir yang paling mendetail ketika bahas tentang hukum dibanding tafsir-tafsir ayat hukum yang lain, sangat terperinci. Ya, sampai hal terkecil pun yang disinggung oleh ayat ini dibahas atau yang terkait secara tidak langsung pun dibahas. Itu alasannya kita memilih tafsir Al-Qurtubi tentang ayat hukum. Wal walidatu, walidah artinya ibu yang melahirkan. Yurdi'na auladahunna, menyusui anak mereka. Menyusui anak mereka. Ya. Imam Qurtubi mengatakan, jadi setelah Allah Ta'ala bicara tentang nikah dan tolak, lalu Allah bicara tentang anak. Karena ada kemungkinan di mana pasangan suami istri tadi yang berpisah terdapat anak di antara mereka. Sehingga secara konteks ayat ini membahas tentang ya, wanita yang ditalak oleh suaminya dan memiliki anak masih usia menyusui. Dan anak ini tentu dari suaminya. Ya. Nah, sehingga kalimat wal walidah, para ibu yang melahirkan maksudnya adalah yang ditalak oleh suaminya. Jadi bukan yang masih status istri, bukan yang masih statusnya istri. Ya. Jadi ayat ini konteksnya tentang ibu yang punya anak masih menyusui, si ibu ini ditalak oleh suaminya. Jadi bukan statusnya istri, bukan statusnya istri. Ya. Ini dikatakan, nah karena ibunya sudah diceraikan oleh ayahnya atau suami istri bercerai, maka yang paling berhak untuk mengasuh dan menyusui anak ini ibu yang melahirkan, bukan orang lain. Kan terkadang kita temui kasus berebut anak asuh, gitu kan, di pengadilan ketika terjadi perceraian. Nah, ini akan jelas menyebutkan wal walidat, walidatun, berarti yang melahirkan, berarti yang berhak mengasuh si anak pada ibu yang melahirkan. Seandainya ini si ayah nikah lagi, itu nggak boleh dikasih dia. Jadi nggak boleh ikut ayah nanti yang masuk ada ibu tirinya, nggak boleh. Kenapa? Ada ibunya. Saya sebutkan li annahunna ahna wa arab. Karena ibu yang melahirkan umumnya tentu lebih lembut terhadap anaknya. Ya kan? Ini umum ya, dibanding yang bukan melahirkan, lebih sayang kepada. Begitu juga kalau seandainya anak ini diambil dari sang ibu, tentu ini akan menyakiti sang ibu. Ya, karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan. Nah, selanjutnya wa in futima fal umhaqqu bihadanatihi. Sekalipun nanti sudah selesai masa menyusui, udah mulai disapi, tetap si ibu ini yang paling berhak untuk mengasuh. Kenapa? Karena tadi sifat ibu tadi ya, yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang dibanding orang lain. Ya, seperti itu. Nah, tentu ada kalimatnya idza lam tatazawwaj. Dengan ketentuan sang ibu ini belum atau tidak menikah. Nanti kalau sudah nikah lagi dengan laki-laki lain, hilanglah haknya untuk mengasuh.
Nanti lebih detail lagi akan dijelaskan. Ya. Kemudian ayat yang berbunyi wa 'alal mauludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini menunjukkan si ibu ini berhak mendapat nafkah, rezeki, makanan, wa kiswah dan pakaian dengan sebab dia menyusui si anak. Ya. Ini ayah, ini ibu pisah. Anak ikut ibunya karena masih usia menyusui. Nah, karena anak ini kewajiban nafkahnya anak kewajiban si ayah. Kewajiban nafkah si anak adalah ayah yang menanggung. Nah, ini anak kan yang menyusui ibunya, walaupun bukan istri si ayah. Sekalipun bukan istrinya lagi karena ada cerai, tapi karena dia mengurus, mengasuh dan menyusui anaknya, maka si ayah ini wajib memberi nafkah kepada sang ibu yang menyusui, walaupun sudah bukan istrinya lagi. Bahkan disebutkan dua, rizquhunna wa kiswatuhunna, makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian. Seperti itu. Nah, ini wanita yang sudah ditalak kalau punya anak bayi tadi. Ya, seperti itu. Baik talaknya bain ataupun talaknya raj'i. Karena ini permasalahannya karena ada anak yang disusui. Kalau nggak ada anak yang disusui, ya nggak dapat nafkah, selesai. Kecuali talaknya raj'i selama masih masa iddah yang udah kita bahas pada ayat sebelumnya. Ya, jadi kalau talak 1, talak 2, selama masih masa iddah, ini istri yang ditalak tetap berhak mendapatkan nafkah selama iddahnya belum habis, kecuali talaknya bain atau talak 3. Kalau talak 3 begitu dia tertalak, selesai sudah, nggak ada hubungan hak dan kewajiban nanti, kecuali ada anak yang dia baru ini ibu berhak mendapatkan nafkah dari ayah si anak ini dengan sebab menyusui. Gitu ya, seperti itu. Dalam ayat lain di surat At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika para wanita yang kamu talak itu menyusui anak kalian, maka berikanlah upahnya. Nah, ayat talak ini diperjelas oleh ayat Al-Baqarah ini. Jadi ujurnya berapa? Minimal upahnya itu adalah senilai makanan dan pakaian yang dibutuhkan. Minimal, ya. Nyatanya ujrah, tapi dikatakan Allah tanqusul ujratu amma yakfiha liqutiha wa kiswatiha. Ujrah upah yang menyusui ini tidak boleh kurang dari nilai makanan dan pakaian selama menyusui. Oke? Ya, ini untuk wanita yang ditalak tadi. Paham ya? Kalau statusnya istri, enggak. Ya. Kalau istri kewajiban menyusui enggak pakai upah. Adapun hak nafkah bukan karena menyusui, tapi karena statusnya istri. Ya, sini katakan li annahunna, ya maaf saya ulangi lagi ya. Anna fi zaujat fi hali bapaidika li annahunna mustahiqat din aqwal kismah. Jadi kalau statusnya masih istri, berhak mendapatkan makan pakaian karena istri, bukan karena menyusui. Bukan karena menyusui. Gitu ya. Dikatakan sawaun arda'at aw lam turdi'. Sekalipun dia nyusui atau tidak, li annahunna mustahiqat din nafaqah wal kiswah.
Saya ulangi lagi, ya. Wanaka wal israr qabalatu at-tamkin. Karena makan dan pakaian yang diberikan oleh suami kepada istri bukan sebab menyusui, tapi dengan sebab istri sudah sepenuhnya tunduk pada suami. Ya. Kalau ada anak bukan berarti dapat upah, enggak, itu tidak kewajiban secara namanya, ya. Ya. Dia mau 2 tahun suami suami jadi pemohon pengadilan menurut percaya. Kemudian ketika sudah dibuat surat panggilan, karena data yang pertama diterima di rumah dengan suami, jadi data panggilan sidang itu jatuhnya ke rumah suami, sementara itu sudah tinggal di rumah orang tuanya. Persidangan berjalan tanpa hadirnya istri termohon. Kemudian sampai 3 kali itu juga dalam proses ketahuan tanpa ada termohon dia. Kemudian sudah putus, dia bersalah, cuma tidak diberitahu oleh suami istri. Nah, istri dapat informasi dalam lain melalui Mahkamah Agung. Datanya ada di Mahkamah Agung, unsur pengadilan. Cuma di sana dituliskan nafkahnya 3 juta dan mutasi hanya 1,5 juta. Jadi kalau tidak dicari, istri ketika tidak, itu dia nggak tahu kalau sudah tidak. Nah ini bisa nggak dibalik juga lagi ke pengadilan? Bukan nafkah. Iya. Iya. Baik. Inilah kalau nggak tahu hukum ya. Jadi laki-laki walaupun sudah mentalak istrinya, kalau talak 1 atau 2, itu tetap wajib ngasih nafkah selama masih masa iddah. Tapi nggak titik ya. Istri juga tetap harus tinggal serumah, nggak boleh pisah. Nanti ada di surat talak, nggak boleh sebenarnya. Dalam Islam nanti ada babnya, ada ayatnya, ya. Jadi walaupun sudah terjadi perceraian, talak 1 atau 2, itu masih serumah. Istri walaupun tidak ditalak, jika dia keluar rumah tanpa izin suami, itu gugur hak nafkahnya selama dia masih di luar sampai dia balik. Tapi kalau kasus ini kan bukan dia kabur, emang suaminya yang ngulangin. Nah itu deh kan. Nah, berarti di sini tidak ada alasan untuk gugurnya nafkah, karena suaminya yang mengembalikan istrinya ke orang tuanya, bukan istri yang kabur. Berarti hak nafkahnya tidak gugur. Gitu. Dia bisa bukan nafkah tadi. Ini termasuk hak mut'ah. Apa itu mut'ah? Pemberian dengan sebab perceraian. Ya, begitu. Emang jumlahnya nggak dibuka. Karena ayat mengatakan famati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqaddiri qadaruhu. Besarannya tergantung kondisi keuangan suami. Nanti hakim bisa naksir. Nah, kayak begini ngaji cuma 1,5. Nah, gitu. Ya nanti hakim yang bisa naksir. Masa gaji sebulan 20 juta, kasih istri mut'ah cuma 1,5 juta. Nanti hakim yang bisa mentaksirnya berapa. Bisa, itu mah hak. Itu hak. Oke. Kita lanjut ya. Di sini. Nah kemudian Imam Qurtubi mengatakan, ya, ayat ini walaupun konteksnya adalah wanita yang diceraikan, jika dia menyusui anaknya mantan suami, dia mendapat kiswah, mendapatkan pakaian, mendapatkan makan. Bagaimana dengan yang status istri? Tetap dapat. Nah di sini karena ada
kemungkinan kalau kita nggak lazim kali ya, kan begini, dalam sisi hukumnya, ketika istri diberi hak nafkah penuh, itu karena istri sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya buat suami, seluruh waktunya buat suami, begitu, seluruhnya jiwa raganya waktunya semua buat suami, maka suami wajib ngasih nafkah, begitu. Nah, dengan sebab ada anak, otomatis waktu dan tenaga serta perhatian istri untuk suami berkurang, ya kan? Otomatis kan? Karena hak suaminya berkurang, apakah hak istri juga berkurang? Gitu. Secara hitungan matematika pasti boleh, tapi makanya Allah tegaskan, sekalipun demikian tetap ya nggak berubah. Ya, jadi bukan dengan sebab istri perhatiannya ke suami berkurang karena ngurus anak, atau suaminya merasa hal itu enggak. Karena kan yang diurus anaknya. Ingat, yang diurus anaknya. Gitu ya. Maka suami nggak boleh merasa haknya berkurang. Kenapa? Karena yang diurus anak. Anak itu kan bagian dari dia. Bagian, juz'un, bagian. Bedanya cuma misah. Itu dong bedanya misah doang. Ya kan? Kita punya tangan kita kukunya manjang, tumbuh. Kan kuku punya kita kan? Tapi masih nempel dengan badan kita. Kita punya rambut, tubuh manjang. Ya kan? Rambut kita. Nah, anak juga bagian dari kita. Kenapa? Karena dari sperma kita. Dari sperma kita. Cuma bedanya secara fisik ini bisa. Gitu. Filosofinya begitu. Jadi kepada para kaum bapak, anak itu bagian, juz'un, bagian sama seperti anggota tubuh lainnya, cuma bedanya bisa. Sebagaimana kita peduli dengan anggota tubuh kita, kita pun harus peduli dengan anak kita. Begitu. Sama. Kita peduli dengan rambut kita ceramasin, kita sisirin, kita peduli dengan wajah kita bersihin, kumisnya kita rapihin dan seterusnya. Pun demikian dengan anak kita, itu konsepnya. Ya. Jadi sebenarnya perhatian ayah kepada anak itu full, penuh. Ya kan? Nah, ibu adalah tempatnya. Ibarat kita punya anak, kita sekolahin, nah ibu sekolahin. Nah, kan begitu. Ya kan? Tapi kan tetap kita tanggung jawab kan? Makanya memang nyari sekolah yang bagus, betul. Tapi tetap tanggung jawab kita kaum laki-laki. Gitu. Itu konsepnya. Gitu. Makanya ayat berikutnya, ya. Maaf, lanjutan ayatnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ya. Jadi 'alal mauludi lahu siapa? Yaitu sang ayah. Oke. Nah, kemudian yurdi'na di sini memang bentuknya kata kerja fi'il mudhari' bukan fi'il amr. Karena secara usul fiqh bentuk kalimat yang menunjukkan perwajiban atau perintah adalah bentuk kata perintah. Aqimus sholata, dan perintah. Ya kan? Atuz zakat, perintah. Nah, di sini nggak menggunakan kata perintah. Yurdi'na, menyusui. Para ibu yang melahirkan anak, mereka menyusui anak-anaknya. Di sini nggak ada kata perintah, nggak ada kata kewajiban, nggak kayak kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, adalah diwajibkan. Gitu. Namun demikian, ulama mengatakan walaupun bentuknya bukan perintah, tapi maknanya perintah.
Karena beginilah gaya bahasa bicara dengan kaum perempuan. Kalau bicara dengan kaum perempuan tidak menggunakan kata perintah. Gitu. Kalau bicara dengan kaum laki-laki baru menggunakan kata perintah. Gitu ya. Kan namanya gaya bahasa. Kan bapak-bapak kalau sore-sore minta kopi kan dia bilang, bikinin kopi. Nah, nggak begitu, itu nggak etik. Ini kayaknya sore-sore kopi enak nih. Nah, udah kita ya kan jadi begini. Nah, gitu kan? Iya, nggak pakai kata perintah. Ya, sono bikinin kopi. Nah, jangan. Ya. Ya, itu namanya adab dalam berbahasa. Ya. Maknanya perintah, tapi menggunakan gaya bahasa, bukan gaya bahasa perintah. Begitu. Ya, kalau istilah usul namanya jumlah khabariyah, tapi maknanya irsyadiyah. Bentuknya perintah, tapi maknanya perintah. Gitu ya. Kayak kita anak kecil kan begitu. Anak yang soleh sholat di masjid, nah kan begitu. Maksudnya kan perintah kan, tapi kan nggak menggunakan kata perintah. Ya. Jadi walaupun tidak menggunakan kata perintah, tetap dipahami sebagai sebuah perintah. Nah kemudian pertanyaannya, mengasuh dan menyusui anak ini hak ibu atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Nah, hak atau kewajiban? Kalau hak, dia bisa lepas. Ya udah kasih orang lain, kan hak. Ya kan? Boleh kan dikasih orang lain kan hak. Dan nggak boleh ada orang yang lain yang ambil, kan hak dia. Kalau kewajiban nggak bisa lepas. Kewajiban nggak bisa ngasih orang dulu dan kerjain, nggak bisa, kewajiban. Jadi hak atau kewajiban ya. Nah di sini yang menariknya, Al-Quran tidak menggunakan kata hak ataupun kewajiban. Kalau kewajiban pakainya ala, wa alal mauludilah. Al-Quran mengatakan wa alal walidati. Tapi juga nggak pakai li yang menunjukkan hak. Yang liman arada etim arada. Jadi nggak pakai li yang menunjukkan mana hak, tidak menggunakan ala yang menunjukkan mana kewajiban. Sehingga makna daripada ayat ini menyusui bagi sang ibu hak juga kewajiban. Begitu. Hak juga artinya nggak boleh orang ambil, kewajiban juga nggak boleh ditinggalin. Subhanallah. Ya kan? Kalau kewajiban pakainya ala. Nanti berikutnya itu wa alal maulidillah pakainya ala. Kalau hak pakainya li. Lillahi ma fis samawati, hak milik Allah SWT. Lillahi mulku samawati wa lillahi ala nasi hijr. Itu bicara hak. Kalau hak itu pakai li. Kalau kewajiban pakai ala. Gitu ya. Gitu. Nah di sini nggak pakai ala, nggak pakai li. Nah, sehingga dua-dua. Jadi menyusui hak ibu juga kewajibannya. Hak berarti nggak boleh ada yang rebut, nggak boleh ada yang ambil, itu haknya. Kewajiban berarti si ibu juga nggak boleh nolak karena ini kewajibannya. Gitu ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Bahasanya singkat tapi maknanya luas. Kalau kita bahasa Indonesia nggak bisa begitu, susah. Dan atau kan? Ini kan suka begitu ya. Susah kalau susah beda. Makanya kata Ibnu Katsir, itulah alasan kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Bahasanya singkat tapi maknanya luas dan dalam. Gitu ya. Jadi kalau kewajiban yang sudah pasti ulama sepakat adalah kalau statusnya masih istri.
Bahwa urfun yalzamu, yang mewajibkan adalah urf, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat di mana-mana ya ibu yang disuruh. Nggak pakai diminta, nggak pakai disuruh, nggak pakai diperintah, nggak pakai akad, nggak pakai syarat. Ya, ini urf namanya. Ya. Karena begini Bapak ya, mungkin Bapak pernah melihat di media sosial ada orang bikin video pendek yang menjelaskan bukan kewajiban istri nyiapin makanan, bukan kewajiban istri beresin rumah, bukan kewajiban istri. Pernah nonton begitu? Pernah nonton? Pernah lihat? Pernah lihat? Itu kewajiban suami kata begitu. Pernah nggak? Kalau nggak pernah lihat nanti saya datang saya kirim itu ya kan? Saya komentar itu keliru. Kalau Anda maksud bukan kewajiban karena Al-Quran tidak menyebutkan, hadisnya menyebutkan secara khusus, itu berarti pengetahuan Anda sempit. Hukum itu bukan hanya berdasarkan Quran dan hadis, juga berdasarkan uruf namanya. Bahkan kalau mau lebih pasti, hadisnya pun ada. Itu apa? Fatimah binti Rasulullah SAW itu mengurus rumah tangga, putri Rasulullah. Kalau bahasa kita princess, ya, putri Rasulullah melayani suaminya, ngurusin semua. Disebutkan dalam hadis, ya, suatu ketika Fatimah mengeluh, ya, capek, perempuan wajar tuh, bayangin aja, kalau mau makan gandum giling dulu, habis giling bikin adonan, habis bikin adonan baru bakalan jadi roti. Berapa lama coba? Bapak-bapak punya istri, tinggal cuci beras, taruh rice cooker, tinggal, masih males. Tinggal cuci beras doang, nggak pakai nimbe, nggak pakai turun ke kali ngambil air, tinggal buka keran doang nyala. Di situ dia nyuci, di situ dia masak, nggak pakai ngelangkah, nggak pakai melangkah ya. Kan situ istilah cuci beras. Ya kan, langsung masukin. Pakai ngelangkah nggak pakai melangkah. Di situ juga ngelangkah aja kagak, masih males. Dia jadi bang, ya iya sih kalau jadi suami, ya iya aja emang sih, masih kita memaksain ya kan? Kagak, kita nggak bakal maksain, aja. Ya yang penting makanan ada, beli boleh, nggak apa-apa, memasak alhamdulillah. Ya kan? Belinya online juga, ya kan? Ya kita sebagai laki-laki nggak mungkin marahin kan? Ya nggak apa-apa. Ya lagi pengen masak silahkan masak, kalau dia pengen nanya iya kan gitu kan. Emang adabnya suami begitu, jangan nyusahin istri betul, tapi istrinya juga harus tahu diri gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita didik. Ya, Fatimah binti Rasulullah, subhanallah. Ya, kalau zaman sekarang putri raja, princess, ya, capek ngurusin nyuci, masaknya kan tahu kan, gandum digiling dulu jadi tepung, baru dibikin adonan, baru dibakar. Boleh berapa lama itu coba? Nah gilingan begini sampai batu itu, bukan gilingan pakai apa namanya, blender namanya. Ini kan tinggal masukin jadi tepung. Nah ngadonnya ini kan berat, ya kan? Ngadonnya habis itu baru bakar. Ya, begitu. Kata saya Ali, udah bilang sama bapak kamu kali aja budak, ya kan? Kan perangan suka ada budak kan? Mintakan satu buat membantu kan gitu. Katakanlah Fatimah kepada ayahnya, bilang begini, apa kata ayahnya? Mau nggak kamu saya ajarkan sebuah kalimat, ya kan, yang bisa menghilangkan lelah dan letih kamu.
Kata bapaknya, mau nggak saya kasih bacaan nih, kalau kamu baca hilang letih dan lelah kamu. Bukan diambilin budak buat jadi pembantu, nggak dibeliin mesin cuci full otomatis, kagak cuci, ya kan? Tapi ini konteksnya adalah ayahnya Fatimah, bukan Sayyidina Ali yang ngomong. Nah, jangan salah juga, gitu ya. Beda konteksnya nih. Nah, kalau bapak sebagai suami ya, kalau istri ngeluh, ya tanggapin, jangan kasih hadis ini, jangan. Bukan maunya, bukan. Bang, cuci capek bang, beli nambah mesin cuci. Dibacain hadis ini. Bukan kata beda. Ya, itu yang nasihatin bapaknya, bukan kita sebagai suami ya, bukan. Ya, kalau kita sebagai suami kerja lebih keras lagi, biar lebih banyak kan, biar bisa beli mesin cuci, biar lebih ringan cucinya, ya kan? Begitu kalau suami beda, jangan pakai hadis ini ya, jangan. Salah, salah baca hadis salah. Bukan, ini ayat kepada anaknya. Nah kita nih, misalkan ayat kita bilang, kamu sabar aja doain, siapa tahu ntar Allah kasih rezeki suami kamu punya duit, kan gitu, ngomongnya begitu ya, jangan malas-malasin. Oh gitu ya, sianan banget loh, laki lu nggak punya duit, ya nih abang beliin, jangan, abang beliin, tersinggung para suaminya, ya kan, udah tak abang beliin lah, ya, kan Rasul bisa aja kan, tinggal ambil aja budak kan, nanti itu rumah anak saya, mungkin nggak? Mungkin gampang banget kan? Nah, Rasul, ya dia apapun yang dikatakan semua orang masih nurut kan? Ya udah. Itu kemarin habis pulang ada budak tuh, kan statusnya kalau budak itu jadi pembantu kan? Tapi pembantu kan bisa aja kan? Tapi Rasul nggak seperti itu. Jadi kalau kita jadi ayah, begitu. Oh gitu. Laki lu nggak punya duit. Ya udah sabar beli sendiri. Nah, terus ingin suaminya, ya kan? Betul nggak pak? Tersinggung nggak kali suaminya? Tersinggung, udah sabar ya, doain aja. Ya, doain yang banyak biar suaminya gampang rezekinya. Insya Allah, ya, kalau ada rezeki pasti dibeliin lah. Kan gitu. Ya, suami yang saya istri pasti beliin lah kalau ada rezeki nggak mungkin kulit ya. Ya ini ada duit alhamdulillah lagi duit ya. Abang beli mesin cuci ya, biar ya ada yang nyampe cuci. Begitu ya. Jadi jangan salah pakai dalil ya. Jangan. Tapi tetap tadi, tetap kewajiban istri yang ngurus rumah. Kalau bukan kewajiban istri, ditegur tuh Ali, ya kan? Ali, itu bukan kewajiban bini, lu yang kerja. Nah pasti begitu turun kan? Kan Nabi nggak mungkin diam kalau salah. Nggak mungkin Nabi diam kan kalau salah, nggak mungkin pasti ditegur. Ya kan? Itu bukan kewajiban istri, itu kewajiban suami pasti begitu. Nah ini kadang ada orang yang mohon maaf, ya ilmunya masih dangkal, udah ngomong, belajar dulu. Ya, tetap urusan rumah tangga kewajiban istri, tapi suami berkewajiban kan. Kan Al-Quran yang bilang wa ta'awanu, ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu juga Rasul. Rasul kalau lagi di rumah, bantu banyak kan lagi di rumah. Kalau lagi tugas di luar, ya udah tugas di luar gitu. Begitu aja prinsipnya ya. Ya emang suami kan tugas utamanya di luar, istri di dalam rumah. Kan gitu. Tapi kalau suami lagi pulang, ya bantuin. Ya kan? Bantuin gitu. Kita kembali ke kita ya. Jadi ayat ini bicara tentang wanita yang ditalak oleh suaminya dan mereka punya anak yang masih menyusui, maka hukumnya adalah istri atau sang ibu dari anak ini yang menyusuinya. Ya. Apalah siapa ini? Kan nggak putus nasabnya. Kan? Nasab tuh nggak ada putus. Kan yang cerai cuma ayah ibu, anak ke bapak, anak ke ibu ya nggak ada putus kan? Iya. Ya kan? Nasab tuh nggak bisa putus, kagak bisa. Karena fakta, kan fakta nggak mungkin diubah. Terlahir dari A, ya anaknya A, maksudnya dibilang kagak, ya kan? Terlahir dari B, ya anaknya si B, masa kagak? Kan begitu.
Nah, adapun di rumah sakit, kenapa yang disebut nama ibunya? Bukan ibu ya, ya kan? Anak dari ibu kalau gitu ya. Karena di sini bukan bicara hukum, bicara fakta. Nih anak brojol dari ibu ini, udah begitu. Bapaknya siapa? Nah, itu lain cerita gitu maksudnya. Ya. Itu bukan nasab, bukan. Ya, bukan nasab gitu. Makanya tetap rumah sakit dari bapaknya. Bapaknya mana harus gitu kan? Kenapa? Ya? Buat bayar rumah sakit pasti bapaknya ditagih. Gitu kan? Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini dikatakan ar-radha lazimul bi khilafin nafaqah. Gitu ya. Jadi radha menyusui itu kewajiban ibu, tapi kalau nafkah kewajiban bapak. Ya. Namun di sini Imam Qurtubi mengatakan illa an takuna syarifatan zata tarafuh. Ini agak menarik sedikit nih. Ya. Kecuali perempuan tersebut adalah anak bangsawan yang mana mereka memang tidak menjadi kebiasaannya untuk mengurus rumah tangga, mengurus bayi. Nah, yang seperti ini boleh dia tidak menyusui, nanti si ayah yang mencari perempuan lain yang menyusui. Gitu ya. Nah, ini Imam Malik mengatakan demikian. Ya. Jika kadang-kadang ada perempuan bangsawan, emang dia tak kerja apa-apaan ya. Tugasnya cuma satu, melayani suami. Udah itu doang. Layani suami doang udah. Ya. Karena memang hakikatnya pernikahan itu kalau secara hukum sama stamta tubihi minhunna. Jadi akad nikah itu akad untuk menghalalkan hubungan biologis. Itu sebenarnya. Karena nikah kan lawannya zina. Ya kan? Lawannya zina. Jadi akad nikah itu akad untuk menghalalkan hubungan seks. Karena kalimatnya dalam hadis wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah yaitu nikah. Jadi nikah itu adalah akad untuk menghalalkan hubungan seks. Itu yang utamanya. Ya kan? Nah, adapun selebihnya itu namanya tabi', konsekuensi, akibat. Ya, akibat. Nah, makanya kalau seandainya ini perempuan bangsawan nggak biasa ngurusin rumah tangga, nggak biasa ngurusin bayi, dia nggak mau secara itu diperbolehkan. Nah, sehingga nanti si ayah mencari perempuan lain untuk menyusui. Begitu. Ya, di sini katakan seperti itu. Ya. Kecuali, nah ada kecualinya nih. Lam yaqbalil walad ghairaha. Kecuali si anak tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya. Nah, udah wajib dah. Gitu ya. Kan mungkin ya, kayak kisah Nabi Musa. Kan Nabi Musa nggak mau tuh menyusu sama siapapun. Ya, kan ketika ditemukan oleh istri Firaun kan emang masih bayi, masih bisa menyusui kan. Panggil perempuan nggak ada mau, semua nggak ada mau nyusuin. Ini apa? Nabi Musa bayi itu nggak mau, datanglah saudarinya. Ala adullukum ala ahli baitin yaqulunahu wa hum lahu nasihun. Mau nggak saya kasih tahu keluarga yang bisa ngurus bayi ini? Panggil ibunya. Makanya nggak tahu sama ibunya kan. Datanglah ibunya. Mau nyusun emang ibunya. Gitu. Emang Allah ini kan haramna alaihi ma'audiyah. Kami haramkan semua persusuan kecuali sama ibunya. Nah, artinya ada kemungkinan si anak mungkin secara naluri nggak mau sama perempuan lain. Ini mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi cuma sama ibunya doang. Ya. Karena ada hubungan batin ya, karena ada 9 bulan di perut ibunya. Itu sangat mungkin. Nah, sehingga ketika si bayi ini tidak mau menyusu kecuali sama ibunya, maka mau nggak mau wajib bagi si ibu untuk nyusu. Ya, wah. Jadi kesimpulannya hanya satu kondisi di mana tidak wajib kalau memang dia perempuan bangsawan yang memang tidak biasa melayani, tapi hanya dilayani.
Maka bagi suami harus mencari perempuan lain yang mengasuh dan menyusui, kecuali bayi ini tidak mau menyusu kecuali dengan ibunya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, karena keterbatasan waktu sudah masuk Isya. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita tambah tahu tentang hukum Islam terkait dengan permasalahan rumah tangga ini, ya, agar tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Karena kebanyakan kesalahan kita sebagai manusia disebabkan oleh ketidaktahuan. Ya, makanya kenapa kita perlu belajar agar ya, walaupun mungkin buat kita nggak ada hubungan langsung masalah ini, tapi setidaknya kita bisa. Ya, tidak tahu. Paling tidak nanti kalau ada bermasalah, dalam Islam ada aturannya. Anda lupa, tanya dong. Nah, paling kan begitu kan? Anda pernah dengar tuh, ada gimana nggak ingat gimana ceritanya dah. Pokoknya ente tanya aja sama Mastur. Jadi ya, paling kan begitu ya. Paling kan kita tahu, ada nih, ya kan? Dalam Islam ada, dalam Quran ada. Cuma nggak apa, nanti kan cuma ngaji doang, ngaji kuping doang, gitu. Nah, bukan ngaji nyatet ya, kalau nyatet kan di sini jarang yang ngaji baca catatan ya. Nguping doang, namanya ngiping, ngaji nguping doang. Ya, syukur-syukur ada nyangkut gitu ya. Ya paling nggak tahu lah. Oh ada aturan begini, nah gitu ya. Gitu. Sehingga dengan demikian kita tambah kagum dengan Islam, tambah bangga kita menjadi orang Muslim, tambah bersyukur atas nikmat. Al-Fatihah. Iya, karena budaya kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.